Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dipertemukan kembali di majlis ilmu di kesempatan pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita hendak membahas tentang akidah Islam dan sejarahnya. Dan di pertemuan pagi hari ini kita memulai dengan muqaddimah terlebih dahulu. Ada beberapa poin-poin penting yang perlu sama-sama kita fahami atau istilah-istilah penting yang perlu kita mengerti sehingga kemudian dalam mengkaji akidah kita mengerti dan faham betul apa yang sedang kita bahas, apa yang sedang kita kaji. Adapun kajian kita atau kajian qiraah kitab kita insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan mulai membahas kitab Al-Usul As-Sittah. Namun sebelum masuk dalam pembahasan itu, kita hendak mempelajari beberapa hal yang terkait dengan istilah-istilah yang seringkali kita dapati, seringkali kita temui, agar supaya kita betul-betul memahami apa istilah-istilah tersebut, apa maknanya, apa maksudnya. Yang pertama, tentu istilah akidah itu sendiri. Karena yang kita bahas ini akidah, maka kita akan berusaha untuk mengetahui apa makna akidah. Agar kita betul-betul faham pembahasan kita, maka dibutuhkan memahami istilah-istilah, mustalahat. Yang pertama, akidah. Akidah, kalau ditilik dari sisi bahasa, dia berasal dari kata aqada, yang berarti mengikat. Ya, akidah secara bahasa diambil dari kata-kata aqada yang berarti mengikat. Nah, akidah ini kenapa dia diambilkan secara bahasa dari kata-kata aqada yang berarti mengikat? Karena memang ini sesuatu yang diikatkan dengan kuat di dalam hati. Sesuatu yang diikat sangat kuat di dalam hati. Maka oleh karena itulah aqadah secara bahasa kan berarti mengikat ya. Ya, mengikat. Maka oleh karena itu yang namanya akad itu ya ikatan.
Akad adalah ikatan. Akad nikah misalnya, yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Diikat dengan ikatan yang kuat, yang kokoh, yang telah diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Akad jual beli misalnya, ya ini juga mengikat antara penjual dengan pembeli di dalam masalah jual beli. Nah, karena akad berasal dari kata-kata aqada yang biasanya ini mengikat, tadi secara bahasa berarti adalah mengikat dengan kuat, maka akidah ini adalah sesuatu yang diikat dengan kuat di dalam hati. Sehingga berdasarkan makna bahasa ini, para ulama mengatakan bahwa akidah itu adalah tasmim al-qalbi. Ya, kuatnya hati. Wal i'tiqadul jazimu, dan keyakinan yang mantap. Alladzi la yukhalituhu syakkun, yang tidak dicampuri dengan keraguan. Jadi kalau masih ada keraguan, itu belum disebut sebagai akidah. Fa innal aqidatal islamiyah, akidah Islam, ya, akidahnya bermakna adalah tasmimul qalb. Ya, kuatnya hati, diikat dengan kuat, wal i'tiqadul jazimu, dan keyakinan yang mantap. Alladzi la yukhalituhu syakkun, yang tidak dicampuri dengan keraguan. Jadi kalau masih ada keraguan, ini belum menjadi akidah, belum menjadi keyakinan yang kuat, dan tidak atau belum disebut sebagai akidah. Nah, apa bedanya dengan istilah yang kedua, iman? Istilah yang kedua, iman. Kalau tadi akidah adalah keyakinan yang kuat, yang mantap, yang tidak dicampuri dengan keraguan. Istilah yang kedua adalah iman. Apa yang dimaksud dengan al-iman? Al-iman secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah al-iqraru. Pembenaran yang disertai dengan ketundukan. Bukan semata-mata pembenaran. Jadi mungkin kita dapati sebagian para ulama menyebutkan bahwa makna iman secara bahasa adalah at-tasdiq. At-tasdiq berarti membenarkan. Ya, at-tasdiq artinya adalah membenarkan. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala lebih memilih makna bahasa iman adalah al-iqrar, yaitu meyakini sesuatu, membenarkan sesuatu disertai dengan ketundukan. Ya, at-tasdiqu ma'al inqiyadi. Membenarkan tapi juga dia tunduk. Bukan hanya sekedar membenarkan saja. Karena kalau membenarkan saja, itu dalam bahasa Arab at-tasdiq, lawannya adalah at-takdzib, mendustakan. Sedangkan iman lawannya adalah kufur. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membedakan antara at-tasdiq dengan al-iqrar. Kalau at-tasdiq hanya sekedar membenarkan saja karena lawannya adalah mendustakan. Sedangkan al-iqrar adalah pembenaran yang disertai dengan ketundukan. Adapun iman secara istilah memiliki dua makna. Makna yang pertama atau iman secara syar'i memiliki dua makna. Makna yang pertama, makna yang luas. Makna yang luas masuk di dalamnya keyakinan dalam hati, ucapan, dan perbuatan. Sebagaimana kita ketahui, para ulama mendefinisikan iman adalah
Al-qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal i'tiqadu bil janan, diyakini dengan hati. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan dipraktekkan, dibuktikan dengan amal anggota tubuh. Ini definisi para ulama terkait dengan makna iman yang luas. Tatkala kata iman disebutkan menyendiri, tidak bersamaan dengan Islam. Lalu kemudian makna iman yang sempit, terbatas, yaitu tatkala kata iman disebutkan bersamaan dengan kata Islam, sebagaimana di dalam hadis Jibril, di mana di dalam hadis Jibril disebutkan kata iman dan Islam bersamaan. Rasul SAW ditanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Itu berarti disebutkan bersamaan di satu tempat, di satu hadis. Nah, maka makna iman ini menjadi lebih menyempit maknanya, tidak seperti makna yang sebelumnya, yang luas, yang mencakup ucapan, keyakinan, dan juga seluruh perbuatan. Makna iman dengan makna yang sempit ini berarti adalah amalan hati saja. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Jibril, beriman kepada Allah, an tu'mina billah, ketika Rasul SAW ditanya tentang iman, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, engkau beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, wa rusulihi, dan beriman kepada para utusan yang diutus, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna iman yang sempit, karena dia disebutkan bersamaan dengan Islam, yang Islam lebih kepada amalan zahir, sedangkan iman kepada amalan hati. Lalu kemudian, ini yang kedua, istilah yang kedua yaitu iman. Secara bahasa adalah penetapan, yaitu membenarkan disertai dengan ketundukan. Secara istilah atau secara syar'i, dia ada dua makna, makna yang luas mencakup ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan. Yang makna yang sempit apabila disebutkan bersamaan dengan kata Islam, yaitu dia berarti adalah amalan hati. Istilah yang ketiga adalah al-Islam. Al-Islam secara bahasa berasal dari kata-kata aslama yuslimu islaman, yang berarti berserah diri. Dia pasrah, berserah diri. Nah, Islam secara syar'i juga memiliki dua makna, sebagaimana tadi kata iman. Dia memiliki makna yang luas dan makna yang terbatas. Dia memiliki makna yang luas apabila dia disebutkan sendirian. Kata Islam apabila disebutkan sendiri, secara menyendiri, tidak bersamaan dengan kata iman. Maka ini maknanya pun seperti iman, persis dengan makna yang luas. Ia mencakup ucapan, mencakup perbuatan, dan keyakinan yang ada di dalam hati. Seperti misalnya ketika kata Islam ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Nah, Islam ini mencakup seluruhnya, ya ucapan, ya perbuatan, ya juga keyakinan. Ini Islam dengan makna yang luas ketika disebut menyendiri. Lalu kemudian selanjutnya Islam dengan makna yang sempit,
yaitu tatkala kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman. Sebagaimana lagi-lagi di dalam hadis Jibril. Maka Islam ketika disebutkan bersamaan dengan iman, maknanya menjadi amalan-amalan zahir saja. Maka di dalam hadis Jibril ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam dengan makna yang sempit tadi atau makna yang terbatas tadi, Rasul menyebutkan antasyhada alla ilaha illallah, engkau mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar dengan hak melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau juga mengucapkan syahadat bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Lalu kemudian mendirikan salat. Ini tadi ucapan. Mendirikan salat itu kan perbuatan, yang di dalamnya juga ada ucapan juga. Puasa Ramadan, zakat, puasa Ramadan, haji, ini juga amalan. Maka amalan-amalan zahir seluruhnya. Maka Islam dengan makna yang sempit berarti amalan-amalan zahir. Kenapa dia disebut dengan makna yang sempit? Karena telah disebutkan bersamaan dengan iman. Sehingga iman dan Islam ini dua kata yang kalau disebutkan masing-masing sendiri-sendiri, artinya di dalam dalil itu dia tidak disebutkan bersamaan, maka maknanya saling terkait satu dengan yang lain dan maknanya mencakup satu dengan yang lain. Maka kita tadi sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di surah Ali Imran ayat ke-19, Inna dina indallahil Islam, mencakup iman di dalamnya. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, mencakup iman di dalamnya tentunya. Lalu kemudian, misalnya kata iman disebut sendiri, secara menyendiri tidak bersamaan dengan kata Islam. Misalnya seruan untuk menunaikan puasa Ramadan misalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Masuk di dalamnya juga apa? Islam. Tentu masuk di dalamnya Islam karena ini ayat membicarakan tentang amalan zahir, yaitu as-saum, puasa. Seruannya seruan iman, maka menunaikan amalan zahir yang berarti Islam masuk juga di dalam kata iman. Jadi iman dan Islam nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat. Istilah yang keempat. Yaitu at-tauhid. At-tauhid. Tauhid. Jadi yang pertama tadi akidah. Yang kedua iman. Yang ketiga adalah Islam. Dan yang keempat adalah at-tauhid. Tauhid. Tauhid secara bahasa berasal dari kata-kata wahada, yuwahidu, tauhidan. Yang berarti mengesakan. Kalau dalam terjemahan bahasa kita bisa diartikan mengesakan. Kalau para ulama mengatakan tauhid ini adalah menisbatkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan. Nah, at-tauhid ini diartikan atau dimaknai oleh para ulama yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa saja mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah.
bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur jagat raya ini, menguasai dan mengaturnya, yang memberi rizki. Dan rububiyah, kalau disederhanakan, tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Lalu kemudian yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal uluhiyah, yaitu dalam hal peribadatan kita, perbuatan kita. Kita nyembahnya hanya kepada Allah, kita beribadahnya hanya kepada Allah, berarti perbuatan kita. Ya ucapan kita, ya perbuatan kita, ya juga keyakinan kita juga. Jadi rububiyah ini terkait dengan keyakinan kita. Kita meyakini Allah yang menciptakan, ya kita jadi ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur jagat raya ini, maka kita pun ya beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah. Kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki, ya maka kita minta rizkinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini uluhiyah namanya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan kita. Dan selanjutnya adalah menetapkan bahwa seluruh nama-nama yang paling indah adalah milik Allah. Sifat-sifat yang paling sempurna adalah sifat Allah, yang dikenal dengan Tauhid al-asma was sifat. Tauhid terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dari 4 istilah ini, apa hubungannya? Tentu 4 istilah ini sangat berhubungan erat, sangat berkaitan dengan erat. Kalau tadi kita sudah katakan bahwa akidah itu adalah merupakan keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam hati, yang tidak disertai dengan keraguan. Sebagian para ulama mendefinisikan akidah hanya sebatas pada keyakinan yang di dalam hati saja. Tapi sebagian lain juga ada yang mendefinisikannya itu termasuk perbuatan juga. Nah, kalau kita mengambil penjelasan dari para ulama yang mengatakan bahwa akidah itu hanyalah yang tertanam dalam hati, keyakinan dalam hati saja, maka ini maknanya akan bersesuaian dengan makna iman yang terbatas, yang hanya sebatas amalan hati saja, atau bahkan juga terkait dengan makna iman yang luas. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan definisinya. Berkaitan juga dengan Islam, dengan makna yang luas. Akidah ini. Karena masuk di dalamnya keyakinan juga kan. Islam dengan makna yang luas. Sebagaimana tadi kita juga sudah sebutkan definisinya. Terkait juga dengan tauhid. Karena ya bagian daripada tauhid adalah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak diibadahi. Lalu kemudian dibuktikan, diamalkan, dipraktekkan, ditunaikan. Meyakini nama-nama Allah. Meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Maka oleh karena itu, ketika berbicara tentang akidah Islam, maka kita akan bicara tentang iman, kita akan bicara juga tentang Islam, kita akan bicara juga tentang tauhid.
Yang ini semua tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Bahkan sebagiannya para ulama tidak menggunakan istilah akidah. Mereka menggunakan istilah tauhid, itu saja. Karena tauhid sudah mencakup iman, Islam, dan juga akidah juga. Sebagaimana juga ketika bicara tentang iman, mencakup akidah, Islam, dan tauhid juga. Sebagaimana juga tatkala kita berbicara tentang Islam, mencakup akidah, iman, ya tentu tauhid. Maka dari sini kita jadi semakin mengerti, semakin memahami bahwa istilah-istilah ini, sebutan-sebutan ini, kendati pun memiliki titik tekan makna yang berbeda pada beberapa sisi, tetapi secara umum memiliki makna yang sama dan terkait satu dengan yang lain, yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya contoh, meyakini bahwa salat 5 waktu dalam sehari semalam itu adalah kewajiban, wajib. Ini masuk bab akidah juga, kita meyakini itu sebagai sesuatu yang wajib. Ini bab iman juga, bab Islam juga. Termasuk juga bab tauhid juga. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, kita imani, Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetapkan hukum. Ini wajib, ini haram, bagian daripada rububiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum bahwa salat 5 waktu dalam sehari semalam hukumnya wajib. Ya. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditetapkan waktunya, diwajibkan waktunya, di dalam waktunya bagi orang-orang yang beriman. Aqimus salah. Dirikanlah salat. Ya, ini berarti bahwa ini masuk bab ya akidah, masuk bab iman, masuk bab Islam, masuk bab tauhid. Yang lalu kemudian kita praktekkan, kita amalkan apa yang kita yakini, apa yang kita pegang dalam hati kita, lalu kemudian kita amalkan. Kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Inilah hubungan antara 4 istilah ini. Akidah, Islam, iman, dan at-tauhid. Maka sebagian para ulama pun menulis kitab bertajuk Aqidatut Tauhidi wa ma yudadduha. Aqidah tauhid digabung sekaligus. Aqidah tauhid dan segala yang bertentangan dengannya, yang menyelisihinya, lawannya. Seperti yang ada satu kitab ya, karya Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala dengan tajuk Aqidatut Tauhidi wa ma yudadduha. Aqidah tauhid dan lawannya. Maka setelah kita memahami, setelah kita mengerti bahwa 4 istilah ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lain, maka berarti pembahasan tentang akidah ia beredar di antara pembahasan iman, pembahasan Islam, pembahasan tauhid. Beredar di sekitar itu. Nah, oleh karena itulah di antara para ulama meringkaskan lagi untuk mudah difahami bahwa pembahasan terkait dengan akidah itu 3. Yang pertama adalah terkait dengan ilahiyah atau dengan istilah lain atau dengan bahasa kita terkait dengan ketuhanan. Terkait dengan ketuhanan ini ya tentu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
mulai dari mengimani rububiyah Allah. Tadi kita sudah jelaskan maknanya. Rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan tauhid tentu. Lalu kemudian terkait dengan apa? Terkait dengan al-imanu billah, iman kepada Allah dalam rukun iman. Karena termasuk iman kepada Allah yang mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian terkait juga dengan Islam tidak? Ya, terkait dengan Islam. Karena Islam rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika dalam pembahasan akidah membahas tentang poin yang pertama ini, tadi kita sudah sebutkan bahwa area pembahasan akidah ada 3. Yang pertama adalah al-matalibul ilahiyah, terkait dengan ketuhanan. Konsep ketuhanan. Tentu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, sebagai Rabb. Jadi yang berhak menjelaskan apa itu Tuhan, siapa itu Rabb, siapa itu ilah yang berhak diibadahi, yang disembah, ya hanya Allah yang punya hak kewenangan itu. Bukan kita manusia, bukan. Bagaimana kemudian kita manusia, kita yang merumuskan tentang Tuhan. Nah, ini kekeliruan yang fatal. Kita yang kemudian mengkonsepkan konsep ketuhanan itu begini, begitu. Nah, bukan kita yang punya kewenangan. Ya tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kewenangan menetapkan seperti apa konsep ketuhanan itu, bagaimana, kayak apa. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kewenangan. Bukan kita. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang esa. Lihat, yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Dia. Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim yang melimpahkan rahmah kepada hambanya. Hanya Allah yang punya kewenangan untuk menetapkan konsep ketuhanan. Seperti apa rumusannya, kaedah-kaedahnya, aturan-aturannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kewenangannya ada pada makhluk, pada manusia, bukan. Maka pada ranah ini, ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya fatal. Fatal ikhwatal iman, a'azakumullah. Yang merumuskan bagaimana menghamba, beribadah, tunduk, taat, ya hanya Allah. Bagaimana seorang hamba itu ibadahnya kepada ilahnya, bagaimana caranya, seperti apa aturannya, ya hanya Allah yang punya kewenangan. Nah, karena kewenangan ini adalah kewenangan Allah Rabbul Alamin, jelas ini hak Allah. Lalu dalam hadis Nabi SAW sebutkan haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya. Ini murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba. Gak boleh orang masuk di sini merumuskan konsep ketuhanan berdasarkan akal fikirannya, berdasarkan budaya, tradisi. Gak boleh merumuskan ketuhanan berdasarkan budaya. Akhirnya muncul ketuhanan yang berkebudayaan. Loh, gak bisa, ini hakullah, wahyu minallah. Para nabi dan rasul saja bukan merumuskan konsep ketuhanan, bukan. Para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in menyampaikan
Seperti ini loh. Konsep ketuhanan yang datang dari Allah Rabbul Alamin itu seperti ini. Begini nih. Aturannya seperti ini. Mereka adalah penyampai. Bukan perumus. Sehingga nanti penggunaan istilah asy-syari' nanti dalam pembahasan ilmu usul fiqh ada istilah asy-syari', penetap syariat. Asy-syari' huwa Allah. Penetap syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh menetapkan syariat karena diberi wahyu oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asy-syari', penetap syariat mutlaqan, secara mutlak, wallahu azza wa jalla. Dia adalah Allah azza wa jalla. Tidak yang lain. Hatta para nabi dan rasul, mereka hakikatnya bukan asy-syari', mereka penyampai. Ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyampai risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jadikan catatan penting. Ini akidah ini, keyakinan ini. Yang pertama bahkan dalam pembahasan akidah yang pertama membicarakan tentang al-matalibul ilahiyah, konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan adalah yang datang dari Allah Rabbul Alamin, bukan yang datang dari kita. Maka tatkala agama-agama langit, ya, dalam tanda kutip agama langit, seperti Al-Yahud dan An-Nasara di dalam studi atau dalam kajian perbandingan agama, diistilahkan Al-Yahudi dengan An-Nasrani dengan istilah agama langit. Al-Yahudi dan An-Nasara atau An-Nasrani disebut dengan agama langit. Padahal setelah dia berubah, dia tidak lagi disebut agama langit. Walaupun masih ada dari wahyu-wahyu yang masih benar, tetapi telah banyak yang disimpangkan dan bercampur antara yang benar dan yang buatan manusia, antara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang buatan manusia bercampur. Sehingga sulit lagi dibedakan mana hak, mana batil. Maka konsep ketuhanan mereka mengalami perubahan-perubahan. Seperti Yahudi, mereka mengatakan Uzair ini salah satu nabi mereka, adalah anaknya Allah. Lihat, konsep ketuhanan mereka sudah mereka rubah. Begitu juga An-Nasrani yang mengatakan Isa binullah. Isa adalah anaknya Allah. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ya Isa itu adalah Allah, titisan Allah. Allah di dunia atau Allah di bumi, ya Isa itu. Menurut mereka, la ilaha illallah. Islam jelas datang dari Allah Rabbul Alamin dan kita berpegang dengan apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak. Tidak melahirkan, artinya tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, Allah tidak menjadi anak siapapun, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi bapak dari siapapun, lam yalid. Walam yulad, dan Allah tidak menjadi anak bagi siapapun atau dari siapapun. Lihat. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas dengan terjemahan tafsiri, ya, lam yalid wa lam yulad, itu artinya lam yalid, Allah tidak menjadi bapak bagi siapapun, wa lam yulad, dan Allah tidak menjadi anak dari siapapun. Jelas. Ini konsep ketuhanan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka konsep ketuhanan itu bukan ditetapkan berdasarkan konsili, konsensus, musyawarah, kesepakatan.
Nggak bisa. Konsep ketuhanan tidak bisa dibangun atas dasar musyawarah, kesepakatan, konsensus, konsili, atau apapun namanya. Dirumuskan oleh manusia, yang lalu kemudian hasil rumusannya bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Maka tidak ada istilah ketuhanan yang dibangun atas dasar budaya, tradisi, pemikiran. Nggak ada. Wahyu minallahi azza wa jalla. Ini ranah yang pertama. Maka dari ranah ini saja jelas terjadi perbedaan antara Islam, akidah Islam dengan akidah selain Islam. Yahudi kah? Sebagaimana kita sudah jelaskan. Jadi kalau bicara tentang akidah Islam pada ranah uluhiyah atau pada ranah matalib ilahiyah, pada ranah konsep ketuhanan, maka jawaban yang pertama, konsep ketuhanan Islam, akidahnya datang dari Allah Rabbul Alamin. Wahyu minallah. Yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in. Sama semuanya. Konsep ketuhanannya para nabi dan para rasul semuanya sama. Nggak berbeda. Karena mereka penyampai dari Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Surat Al-Anbiya ayat ke-25. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad SAW, seorang utusan, melainkan kami wahyukan pada utusan tersebut, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, melainkan hanya aku, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budun. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku saja. Nah, al-Yahudu wan Nasara ini mengalami pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan. Ya tadi, mereka mengatakan, Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, An-Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Tadinya dia adalah agama samawi, agama langit, yang artinya sampai konsep ketuhanannya pun datang dari Allah Rabbul Alamin berdasarkan wahyu. Tapi ketika sudah mengalami tadi perubahan-perubahan, masuk ke dalamnya pemikiran manusia, hasil pemikiran manusia, akhirnya kemudian bergeserlah dia. Dia menjadi agama yang bukan lagi menjadi agama yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Agama yang datang didasari atas dasar pemikiran manusia, sudah kalau begitu. Belum lagi nanti bicara agama-agama yang lain, yang dalam istilah ilmu perbandingan agama diistilahkan dengan agama bumi, agama yang betul-betul murni hasil pemikiran manusia. Yang tidak ada pernah diturunkan kitab, wahyu, tidak pernah didatangkan kepada mereka utusan nabi atau rasul. Atau memang agama ini munculnya bukan dari wahyu, dari hasil pemikiran manusia. Dari hasil kebudayaan, tradisi. Seperti agama misalnya yang di awal mula orang Quraisy. Awal mula orang Quraisy ini kan mengikuti millah Ibrahim alaihissalam, mengikuti agama langit. Lalu kemudian bergeser karena mengikuti tradisi tokoh-tokohnya, kaumnya. Bergeser jadi beribadah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu nyembah berhala juga. Jadi bukan mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Tapi bersamaan dengan itu mereka menyembah berhala, menjadikan berhala-berhala sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang artinya mereka nyembah berhala juga, yang nyembah Allah juga, yang nyembah berhala juga. Ini bukan lagi tauhid. Di konsep ketuhanan ini sudah mulai bergeser. Iya sih, kami nyembah Allah, tapi kami nyembah berhala ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia yakini Allah disembah, tapi bukan satu-satunya. Nah ini nggak tauhid namanya. Dia nyembah Allah, tapi nggak satu-satunya. Dia jadikan selain Allah sebagai sesembahan juga. Ya ini nggak tauhid namanya. Sedangkan konsep ketuhanan di dalam Islam tauhid, akidah tauhid, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan.
Maka kita sudah sebutkan di awal istilah akidah, istilah tauhid agar supaya kita tidak rancu. Agar kita menjadi faham makna, maksudnya apa, dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bergeser sudah orang Quraisy. Maka Lata, Uzza, dan seterusnya yang tadinya adalah orang saleh. Bergeser. Diutuslah Nabi SAW untuk memperbaiki akidah mereka, memperbaiki keyakinan mereka, mengembalikan mereka kepada akidah tauhid, agar mereka hanya beribadah hanya kepada Allah semata. Kalau soal bahwa Allah yang menciptakan mereka, mereka tahu. Yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan istilah bahwa mereka mengetahui sebagian dari makna rububiyah. Mereka tahu. Mereka faham, mereka mengerti sebagian dari makna rububiyah. Tapi mereka tergelincir dalam bab uluhiyah. Mereka tahu Allah yang ciptakan mereka. Mereka pun menyembah Allah, tapi tidak hanya Allah. Bersamaan dengan itu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk bagian daripada pembahasan terkait dengan al-matalib al-ilahiyah, konsep-konsep ketuhanan, itu di dalamnya terdapat juga al-imanu bil malaikah. Mengimani para malaikat. Bahwa malaikat diciptakan oleh Allah. Malaikat kendati pun memiliki kekuatan, tidak makan, tidak minum, nggak butuh istri, nggak butuh istirahat, karena memang nggak capek. Ya, mereka selalu berbuat kebaikan, tidak pernah berbuat keburukan. Mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan asal muasalnya dari cahaya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, kenapa kok bicara tentang malaikat masuk dalam matalib al-ilahiyah, dalam konsep ketuhanan? Kok bicara malaikat? Iman pada malaikat masuk ke dalamnya karena di sini makin mempertegas bahwa makhluk yang kuat seperti malaikat, makhluk yang nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu tidur, nggak perlu anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Ini makhluk loh ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, ya lebih nggak butuh lagi makan, minum, ngantuk pun tidak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk, tidak tidur, nggak makan, nggak minum tentunya. Nggak butuh anak juga, nggak butuh istri juga. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah tidak menjadikan untuk dirinya istri, anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak menjadi bapak dari siapapun, bagi siapapun, dan tidak menjadi anak dari siapapun. Kalau malaikat saja makhluk Allah, nggak butuh anak, nggak butuh istri, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh istirahat, nggak ngantuk, nggak tidur. Malaikat, padahal ini makhluk Allah. Apalagi Allah Jalla fi'ula. Maka oleh karena itu para ulama memasukkan al-imanu bil malaikah. Iman kepada malaikat. Dalam rukun iman termasuk dalam bagian yang terpisahkan. Tetapi makna iman kepada malaikat masuk dalam konsep-konsep ilahiyah. Al-matalib al-ilahiyah. Masuk dalam konsep ketuhanan. Loh, kalau makhluknya aja begini, apalagi Allah penciptanya Jalla wa'ala. Dan makhluk yang begitu sangat memiliki sifat-sifat yang sangat menakjubkan ini, itu saja tidak boleh untuk dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Nyembah malaikat boleh, tidak boleh. Orang akan katakan begitu. Tapi giliran nyembah orang soleh, orang bolehin. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Coba lihat deh. Maka ini masuk dalam al-matalib al-ilahiyah. Konsep ketuhanan. Jadi kalau kita semua ditanya nih, nyembah malaikat, nggak boleh nyembah malaikat, nggak boleh. Kenapa nyembah orang soleh? Nyembah malaikat aja nggak boleh. Padahal solehnya solehan malaikat. Ibadahnya, hebat ibadah malaikat. Ya, nggak boleh. Lalu kemudian juga termasuk ke dalam al-matalib al-ilahiyah,
masuk dalam pembahasan konsep ketuhanan adalah al-kutub. Al-imanu bil kutub. Iman terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena apa? Yang berhak menurunkan kitab adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Injil, kemudian Az-Zabur, kemudian At-Taurat. Ini kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran, atau As-Suhuf yang juga Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kenapa ini masuk ke dalam bagian daripada al-matalib al-ilahiyah, konsep ketuhanan? Karena ya yang menurunkan panduan, aturan, rule pada kehidupan kita, aturan-aturannya seperti apa, bagaimana, kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya, pokok-pokoknya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dengan bahasa beberapa orang di belakang, dengan bahasa istilah kontemporer, dusturun ilahiyun, undang-undang dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Bagaimana undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, pokok-pokoknya, yang nanti kemudian disilahkan oleh para ulama dengan usul. Istilah usul ini. Undang-undang pokok-pokoknya bagaimana? Nanti insyaallah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengkaji risalah al-usul as-sittah. Karena nanti di situ Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang usul yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang jelas, gamblang. Yang tadinya awal mulanya pokok-pokok itu difahami oleh orang-orang awam, tapi akhirnya belakangan orang cerdik pandai pun tak memahaminya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu, pokok-pokok itu. Lihat. Ini masuk dalam konsep ilahiyah, al-kutub, kitab-kitab yang diturunkan. Nah sekarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam Al-Quran, bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah tidak lagi berlaku. Datang Al-Quran, maka Al-Quran yang kemudian menjadi pegangan, yang sebelumnya tidak lagi berlaku. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan At-Taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Az-Zabur kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Kita yakini itu, dan kita juga meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Al-Yahud hanya meyakini Taurat. Dia tidak mau meyakini Injil. An-Nasara meyakini Taurat dan Injil, tapi tidak mau meyakini Al-Quran. Kalau Yahud jelas dia tidak meyakini Injil, tidak meyakini Al-Quran. An-Nasara meyakini Taurat dan Injil, tapi tidak meyakini Al-Quran. Orang Islam meyakini Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Lengkap. Adapun tidak dipakai lagi karena memang sudah tidak lagi berlaku setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diturunkan Al-Quran, tidak lagi berlaku itu. Lihat. Jadi kalau dilihat seperti ini, maka Islam itu lengkap. Lengkap. Lebih lengkap dibandingkan al-Yahud wan Nasara. Dalam bab tadi, ilahiyah, Islam benar. Ya termasuk juga nanti dalam pembahasan al-matalib al-ilahiyah, konsep ketuhanan adalah al-imanu bil qadar, iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir, afwan. Iman kepada takdir. Al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Karena bicara takdir, bicara kekuasaan Allah.
Ya sebagaimana penjelasan para ulama, termasuk perkataan Imam Ahmad, al-qadaru qudratullah. Bicara tentang takdir, maka kita berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara takdir, maka kita bicara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pembahasan yang pertama dari pembahasan akidah, yaitu adalah al-matalib al-ilahiyah, tentang konsep ketuhanan. Yang masuk di dalamnya tentu tentang rububiyah Allah pastinya, uluhiyah Allah, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masuk di dalamnya al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat. Masuk di dalamnya juga al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Masuk di dalamnya juga adalah al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Lalu kemudian yang kedua dari pembahasan akidah, area pembahasan yang kedua adalah an-nubuwat, kenabian, warisalat dan kerasulan. Kenabian dan kerasulan. Dan tadi kita sudah isyaratkan terkait dengan al-imanu bil kutub. Kaum muslimin, orang Islam, meyakini seluruh para nabi dan para rasul. Yang disebutkan namanya secara detail dan rinci dalam Al-Quran, atau yang tidak disebutkan namanya. Karena 124.000 nabi, kan tidak semuanya disebutkan. Kita mengimani semuanya secara global. Dan mengimani juga nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, termasuk Musa alaihissalam, termasuk Dawud alaihissalam, termasuk Isa alaihissalam. Dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Lah orang Yahudi, dia nggak mengimani Isa sebagai Nabi. Dan juga tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Orang Nasara meyakini Musa sebagai Nabi, Isa sebagai Nabi, Dawud sebagai Nabi, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, sebagai Rasul. Maka oleh karena itu mereka dikatakan apa? Kafir. Lawannya iman tadi. Dalam bab uluhiyah, kafir tadi karena berbuat kesyirikan. Ya. Mengatakan Uzair anaknya Allah, Isa anaknya Allah, dan meyakini hal itu. Lalu kemudian beribadah kepada Uzair, beribadahnya kepada Isa. Dalam bab risalah, kerasulan, orang Islam mukmin. Kenapa? Iman kepada Musa alaihissalam, karena iman kepada Dawud alaihissalam, karena iman kepada Isa alaihissalam, iman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Sedangkan orang beriman, orang mukmin beriman kepada seluruh para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak beda-bedakan satupun dari para utusan. Tapi memang secara syariat kan yang berlaku sekarang syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan syariatnya Isa alaihi salam, bukan syariatnya Musa alaihi salam, bukan. Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, saat ini, semenjak beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah satupun dari umat ini mendengar dakwaku, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, kecuali dia nggak beriman, kecuali dia pasti bagian dari penduduk neraka. Nah lalu kemudian yang ketiga, pembahasan akidah itu membahas tentang al-ma'ad, tempat kembali. Atau dalam bahasa hadis yang disebutkan dalam hadis Jibril, al-imanu bil yaumil akhir.
beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Ya, termasuk bagian daripada al-imanu bil yaumil akhir, kematian. Termasuk al-imanu bil yaumil akhir, barzakh. Termasuk al-imanu bil yaumil akhir, meyakini akan hari kehancuran kiamat. Tiupnya sangkakala yang pertama, kemudian terjadi kehancuran. Termasuk al-imanu bil yaumil akhir adalah kebangkitan, mengimani akan adanya kebangkitan. Termasuk al-imanu bil yaumil akhir adalah adanya mahsyar. Dikumpulkan orang nanti di mahsyar, menunggu berdiri. Lalu termasuk iman kepada al-yaum al-akhir adalah al-hisab, dihisab, perhitungan amal. Termasuk al-imanu bil yaumil akhir, ya tentunya adalah al-jaza, balasan, surga ataupun neraka. Syaqiyun au sa'idun, orang yang bahagia atau orang yang celaka dengan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu kita dapati di juz-juz atau di bagian di surat-surat yang Makkiyah turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, seperti misalnya yang di juz 29 kah, 30 apalagi ya. Banyak bicara tentang kiamat. Disebut dengan Al-Qari'ah. Ya, bicara tentang hari kiamat, Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Disebut dengan Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Dan seterusnya. Ini adalah merupakan ayat-ayat yang menetapkan akan adanya al-ma'ad, hari di mana orang semua nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diingkari oleh sebagian orang Quraisy. Ya. Sampai sebagian mereka katakan, "Aidza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah ketika kami sudah jadi tulang belulang, debu, jadi tanah, kita akan dibangkitkan? Kan berarti mereka mengingkari al-ma'ad. Maka oleh karena itu sebagian mereka orang Quraisy disebut kafir bukan hanya karena terkait dengan bab ilahiyah, bab soal masalah ketuhanan saja, termasuk juga dalam bab al-ma'ad mereka menyimpang juga. Termasuk dalam bab ar-risalat, an-nubuwat, mereka juga menyimpang. Mereka tidak meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Mereka berbuat kesyirikan dalam bab uluhiyah atau bab ilahiyah, keliru mereka. Menyimpang. Dalam masalah an-nubuwah, war-risalah, kenabian dan kerasulan, mereka tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Karena kalau mereka membenarkan, mengimani, mereka jadi meninggalkan kesyirikan mestinya. Dalam bab al-ma'ad, sebagian mereka pun mengingkari akan adanya hari kiamat, kebangkitan. Sebagaimana kita baca dalam Al-Quran. Maka mereka disebut kafir. Walaupun nyembah Allah juga, karena disertai dengan kesyirikan. Walaupun nyembah Allah, mereka pun juga mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul. Walaupun mereka mengaku nyembah Allah, mereka mengingkari akan adanya hari kiamat, hari akhir, kebangkitan. Sebagian mereka. Itu mengapa kemudian mereka disebut orang-orang Quraisy oleh Allah Subhanahu wa taala kafirun. Karena tadi ini satu kesatuan. Benar dalam bab konsep ketuhanan, benar dalam bab kenabian, kerasulan, benar akidahnya terkait dengan bab hari akhir, al-ma'ad. Kita semua kembali, kita akan pulang semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga disebutkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ikhwatal iman, azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan juga di kesempatan pagi hari ini sebagai muqaddimah ya. Sebagai pembuka. Maka karena pembuka yang kita bahas, yang pertama tadi adalah istilah-istilah dan makna-maknanya. Akidah, iman, Islam, tauhid.
Dan yang kedua, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan area pembahasan akidah. Ya termasuk nanti pembahasan iman, Islam, tauhid ya masuk di dalam 3 ini kan. Tentang ketuhanan, al-matalib al-ilahiyah, yang kedua an-nubuwah wa risalah, lalu kemudian selanjutnya yang ketiga adalah al-ma'ad. Nah, tentang masalah salat, saum, zakat, haji masuk di mana? Masuk di dalam an-nubuwat wa risalat juga masuk, karena memang kan Nabi dan Rasul yang menyampaikan itu. Masuk juga dalam ilahiyah, yang pertama justru masuk dalam ilahiyah. Karena itu terkait dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya, bagaimana tata caranya, bagaimana syariatnya, bagaimana aturannya. Masuk dalam ilahiyah. Disebutkan di dalam kitab. Nanti an-nubuwah war risalah berfungsi untuk menjelaskan kenabian dan kerasulan, diutus Nabi dan Rasul, menjelaskan apa yang ada pada kitab yang Allah turunkan. Salat gimana caranya, zakat gimana aturannya, saum gimana tata caranya, haji seperti apa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan juga penuh dengan keberkahan, serta semoga amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.